Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Septianur Rahim dari kelas 11 IPA 5, absen 18 dari kelompok 3 yaitu kelompok vonis. Kali ini saya akan membacakan opini-opini mengenai mosi perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Di mosi kali ini saya setuju dengan perpanjangan periode ini karena ada beberapa alasan seperti yang akan saya paparkan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia ini mengalami beberapa penurunan ekonomi akibat adanya COVID-19. Bukan hanya Indonesia, bahkan dari beberapa negara juga banyak sekali yang mengalami keturunan tersebut. Keturunan ekonomi tersebut itu membuat beberapa negara, salah satunya Indonesia itu mengalami ekonomi yang sangat turun sehingga mengakibatkan perlunya perpanjangan presiden 3 periode untuk menyembuhkan ekonomi akibat pandemi tersebut. Selain itu juga, saya juga percaya kepada presiden kali ini karena dengan perpanjangannya ini tuh cukup memberikan ketenangan karena presiden kita ini tuh pernah memberikan atau pernah menyembuhkan ekonomi pada tahun 1998. Selain itu, jika kita memperpanjang untuk menyembuhkan ekonomi akibat COVID-19, investor-investor yang sudah percaya kepada presiden ini tuh akan kembali menginvestasikan. Oleh karena itu, pastinya akan sangat membantu untuk menstabilkan ekonomi kembali sehingga ekonomi di Indonesia ini bisa terjalin lebih meningkat. Memang, perpanjangan 3 periode ini tuh bukan keputusan yang bisa secepat itu, tetapi dalam Pancasila, dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara yang menerima suara-suara rakyat serta keadaan yang ada saat ini. Oleh karena itu, menurut saya sangat masuk akal jika presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Segitu saja opini yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Nyasari, absen 23 dari kelompok 3 vonis. Perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi merupakan perencanaan yang baik untuk kondisi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi membuat perekonomian dunia menurun, salah satunya di Indonesia. Perekonomian menjadi salah satu tonggak kehidupan yang menyangkut banyak sekali orang. Dengan perencanaan 3 periode, mengharapkan terjalinnya program kerja yang sempat tertunda akibat COVID-19. Ini salah satunya upaya baik dari respon para masyarakat Indonesia. Belakangan ini, masyarakat Indonesia banyak sekali yang mengeluh akan kesenjangan infrastruktur yang dilakukan oleh presiden. Padahal saat itu negeri kita sedang dilanda pandemi yang membuat seluruh hal terhambat, terutama dalam bidang perekonomian. Dengan ditambahnya periode, masyarakat dapat merasakan program-program kerja yang telah dinanti. Sekian dan terima kasih. Saya Kalelayla dari 11 IPA 5, absen 15. Saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok vonis. Saya akan membacakan pendapat saya di mosi 1 kontra. Menurut pandangan saya, mosi yang saya ambil tuh hanya cukup 2 periode saja. Dari mosi itu juga didukung oleh pasal 7 Undang-Undang 1945 setelah amandemen yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Secara sejarah, emang sengaja dalam sistem presidensial itu cukup 2 periode saja karena menyadari godaan terbesar presiden menambahkan jabatan dengan berbagai alasan dan teknik karena tidak ada jaminan di kemudian hari penambahan masa jabatan dilanjutkan hanya menguntungkan presiden saja. Terus kesehatan demokrasi di negara ini juga bisa mundur karena ada satu calon tunggal atau presiden
presiden 3 periode karena masih banyak calon penerus bangsa. Terus batasan 2 periode itu merupakan amanat rakyat. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggriani menilai bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 lahir sebagai amanat rakyat dan suasana kebatinan reformasi melalui amandemen pertama tahun 1999. Pembatasan 2 periode mengandung nilai moral, filosofis, sosiologis, dan hukum yang sangat kuat sebagai kehendak bersama rakyat Indonesia melalui para wakilnya yang merumuskan amandemen pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak menghendaki kekuasaan yang pusat hanya pada satu orang yang memiliki terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme adalah buah dari masa jabatan yang terlalu lama. Jadi kesimpulannya untuk presiden menjabat sebagai lebih dari 2 periode itu menurut saya tidak usah dilanjutkan lebih dari 2 periode karena tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 1945 dan hubungannya dengan pandemi itu bisa jadi presiden itu mengkorupsi kayak menggelapkan dana gitu kan bisa jadi ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Razak Ragada dari kelas 11 IPA 5 absen 24. Menurut saya dengan liberalisasi perdagangan di ASEAN dapat membuat pendapatan dan kesejahteraan Indonesia dapat meningkat. Karena dengan liberalisasi perdagangan, hambatan-hambatan yang terjadi ketika berdagang akan hilang. Dengan berkurangnya hambatan seperti tarif dan lainnya, membuat pedagang mengurangi biaya barang yang dijual, sehingga masyarakat dapat membeli barang-barang dengan harga terjangkau. Dan dengan adanya liberalisasi akan meningkatkan lowongan pekerjaan secara signifikan. Selain itu, persaingan ketat dari adanya liberalisasi perdagangan akan meningkatkan volume perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kinerja perdagangan dengan meningkatnya komoditas ekspor. Artinya, dengan adanya liberalisasi perdagangan tersebut, Indonesia mampu meningkatkan volume perdagangan dan membuat pendapatan serta kesejahteraan Indonesia meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gari Zarul Gani dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 8. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok Ponis. Mosi saya di sini, menurut pandangan saya, globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk terus serta menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan ancaman bagi negara atau ekonomi berkembang karena mereka dipaksa untuk bersaing di pasar yang sama dengan negara atau ekonomi yang lebih kuat. Kesimpulannya di sini adalah jadi globalisasi di sini menurut saya memiliki dampak yang negatif yang cukup besar karena di mana negara yang lemah harus ikut serta bersaing dengan negara yang lebih kuat dalam perekonomiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adorimat dari absen 20 dari kelas 11 IPA 5. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3, kelompok Ponis. Nah, musim saya bahasa asing dapat mengikis nasionalisme. Menurut saya bahasa asing dapat mengikis rasa nasionalisme karena menggunakan bahasa asing dan sedikitnya bahasa Indonesia menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Saat ini banyak yang bilang menggunakan bahasa Indonesia merupakan orang yang tidak gaul. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia termasuk dalam aspek kebudayaan dan kebudayaan itu menciptakan nasionalisme itu suatu negara. Pengaruh bahasa asing sangatlah berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya sekarang anak-anak mulai menganggap remeh belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Lama kelamaan rakyat Indonesia sulit
mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, mengurangi semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya lain. Nah, itu dari pendapat saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Nugroho dari kelas 11 IPA 5 absen 21. Saya dari kelompok 3 yaitu kelompok Fonis. Di sini saya akan membacakan mosi penggunaan bahasa asing mengikis rasa nasionalisme. Menurut saya, penggunaan bahasa asing memang memiliki gengsi tinggi, terutama di kalangan anak muda. Mereka akan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Tentunya dengan memiliki sikap positif bahwa bahasa asing lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Secara alamiah akan menurunkan minat pada seseorang. Apalagi biasanya bagi orang yang berasal dari daerah, mereka akan cenderung malu menggunakan bahasa daerahnya. Padahal itu sebagai identitas dari warisan bangsa. Bahasa daerah juga memiliki identitas nasional yang memiliki keragaman budaya dan bahasa. Ketegurusan salah satu identitas nasional ini diparah oleh tren tersebut berada di anak muda, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa. Apalagi banyak orang tua yang berlomba mendinikan penggunaan bahasa asing, terutama Inggris, terhadap anaknya. Sehingga secara reflektif anak tersebut akan berbahasa asing. Tentunya mereka yang menggunakan bahasa asing dalam sehari-hari akan terkadang mengkaburkan makna beberapa kata dalam bahasa. Nama saya Nezia Laura Sabila dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 25. Saya dari kelompok 3, yaitu Fonis. Saya akan membacakan musi 4, yaitu Pro. Saat ini, kita melihat bahwa indikasi-indikasi yang iklan dapat diobati dengan kanabis ganja. Penggunaan ganja untuk medis aman bagi pasien dengan penyakit tertentu. Untuk kepentingan medis, ganja memiliki manfaat positif jika digunakan dengan tepat, yaitu dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan. Manfaat positif ganja dapat memperlambat penyakit Alzheimer, dapat membantu menenangkan kecemasan, dapat meningkatkan kapasitas paru-paru, dapat menurunkan sakit saraf otak. Selain itu, ganja mengandung senyawa zat cannabidiol yang mempunyai antiinflamasi, antiepilepsi, dan meredakan kegelisahan, dan tetrahidrocannabinol untuk meredakan rasa sakit kejang-kejang dan lain-lain. Sejauh ini, beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengobati mual dan muntah yang berhubungan dengan sejumlah kondisi medis seperti pasca operasi atau kemoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Aizar Zidan, absen 33 dari kelompok 3 yaitu kelompok Fonis. Dalam mosi ini saya setuju akan legalisasi ganja di Indonesia sebagai keperluan medis. Hal ini dapat saya setujui karena ganja merupakan salah satu obat yang ampuh digunakan untuk orang-orang keracunan. Jika dalam awasan dari dokter efek dari ganja juga dapat teratasi. Dalam mosi ini sudah jelas bahwa tujuan medis adalah untuk menyelamatkan nyawa, di mana ganja ini juga sebuah obat. Meski efeknya juga ada, tetapi efek ini adalah hal yang memungkinkan terjadi apabila dikonsumsi secara sembarangan. Ini bukan kesalahan peran ganja, tetapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat ganja ini sulit dipercayai. Karena dalam pasal 114 dan 112 Undang-Undang dilarang dijual, membeli, ataupun menjadi perantas, sehingga saya rasa dengan legalisasi ganja dalam dunia medis akan sangat membantu para dokter yang ingin menyelamatkan para pasiennya. Sekian opini yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.